Napa cemper gabung dhewe? Masa aku pasang gitu. Geng-geng lainnya lah. Niki Paneng ngendi per? Ini dah Cuk. Siap Om. Oke orang. Oke ya. Mending kamu. Oh, duet nih ceritanya. Mas Ben sama Mas Iya, Niam. Iya. Loh, kok bisa satu itu? Ngapa rak gabung dhewe-dhewe wi? Membawakan Anu topi Kedua-duaan. sih, orang anu topi dadaan yang Jogja gitu. kan band gokil. Sadwe kota mesti. Atau Mbah. Mampus ya. Kenalan sih, Mbah. Mbah. Ya. Oke, Mas Jarot. Bos Roti. Nak, Bi. Kurang manis. Cuk, enak ana Benny katanya botak Ben. Iya mau borak tapi nggak jadi ya. Izan nggak mau. udah keluar dari HTI. Udah keluar dari. Orangnya tapi duit. Usah. Aku rasa pakai OPT bentar ya. Nggak mau. Memang Ya. Kan belajar. Jarod tadi sudah bergabung, Pak. Menghilang ini. Alhamdulillah masih bergabung, Mas. Bergabung. Tampilannya mungkin. Settingannya. Kamu duluan ya. Oh, sih. Mau cek anak lagi. Oke. Oh, dia pakai kita ambil program ini. Tapi jelas. Ini suara. Siapa lagi ya yang mau gabung ini? Dimulai aja Pak, gimana Gus Wisnu? Kita tunggu 2 menit lagi ya. Oke. Barangkali ada yang masih selesai dari jamaah di masjid atau di musola. Kunci pintu-pintu masjid dulu. Seminggu sekali. Enggak. Ya, kalau ini malam minggu. Boleh banget goku. Lewat grup. Lewat Google. Iso, yo kamar. Sini kamar ya. Benar, pas mimi. Enak. Mulai dulu ya. Mulai dulu ya.
Bisa kita mulai ya. Oke, kita mulai. Ya, kita mulai ya. Sambil nunggu yang lainnya gabung, kita mulai dulu. Oke, yuk kita mulai. Mas Beni, Teh Lela, Mas Jarot, dan juga Mas Ilman untuk mengaktifkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ibni Abdillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa melaksanakan pertemuan lagi, majelis lagi ya, ini yang kedua kalinya setelah bulan kemarin juga kita melaksanakan Google Meeting ya, bareng-bareng selama kurang lebih durasinya 2 jam ya, sampai pukul 10.00 atau 22.00. Oke, baik teman-teman semua, paling kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian langsung saja wasilahan ya dari nakodanya Futuwah dari Kiai Wisnu Prayuda. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pada yang saya cintai dan saya banggakan seluruh kawan-kawan di Ordo Persaudaraan Futuwah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah karena pada malam hari ini kita diberikan kesempatan yang amat mulia oleh Allah. Kita dikumpulkan meskipun via online, namun insya Allah tidak mengurangi rasa silaturahim kita, karena sudah hampir 2 tahun ini kita tidak mengadakan majelis secara nyata, karena hampir 2 tahun ini semuanya serba online. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bersama-sama reuni kembali, mengadakan majelis-majelis lagi, dan juga mengadakan acara-acara diskusi-diskusi dan acara-acara yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya selaku ketua di Ordo Persaudaraan Futuwah ini hanya ingin membuka yang pada nantinya marilah kita gotong royong bersama acara ini yang pada nanti akan dipandu oleh Mbak Hirla dan juga nanti akan diisi oleh Mas Beni dan juga Mas Nida Muniam, ya, ini sarjana agama semua. Ya, mudah-mudahan banyak sekali ilmu-ilmu yang kita peroleh pada malam hari ini. Oke, kawan-kawanku semua, marilah kita bersama-sama kita buka majelis pada malam hari ini. Ala kulli niyatin sholihah wa ala niyatin salafuna sholihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Summa khususan ila hadrati Imamul Futuwah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Syekh Hasan Asyadili wa Syekh Turman As-Sulami qaddasallahu sirrahu
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan umur yang barokah, Allah memberikan rezeki yang barokah, Allah memberikan ketentraman dalam hati saudara guru, kedua orang tua kita semua, dan Allah berikan keberkahan dalam setiap kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk seluruh ahlul futuwah fi kulli zaman ainal makan, dan untuk seluruh hajat hidup kita, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan keberkahan dan hasil maksud segala cita-cita hajat hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah telah kita buka bersama-sama wasilah-wasilah kepada ahlul futuwah, kepada imamul futuwah dan sebagainya. Mari kita mulai acara pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara, waktu dan tempat. Saya kembalikan kembali kepada moderator, yakni Mbak Herla. Monggo. Ya, terima kasih kepada Mas Wisnu yang sudah memandu juga membuka ya, sekaligus membuka acara kita ini. Mudah-mudahan majelis kita yang kedua kali ini yang alhamdulillah berjalan ya melalui virtual gitu, mudah-mudahan senantiasa keberkahannya tidak berkurang gitu, kebermanfaatannya untuk kita tidak berkurang, dan tali silaturahim kita satu sama lain menguat begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya mungkin ini acara yang paling ditunggu-tunggu ya, karena dari narasumbernya saja udah duet gitu ya. Udah duet ininya nih akunnya gitu, mah nggak lama-lama lagi kita simak aja nih bedah skripsi atau sharing ya, lebih ke sharing skripsi dari beliau-beliau ini yang luar biasa gitu. Kepada Mas Beni dan juga Mas Nian dipersilakan. Caca, betul benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbak Herla. Dan ini langsung saya sampaikan pembahasannya atau seperti ketika munakasah. Ini kayak di sidang ini Profesor Mas Mef. Mungkin lebih ke sharing aja Mas Ben dari perjalanannya gitu kan, supaya apa namanya, ya sharing aja gitu. Sharing tentang skripsinya berarti ya. Dan prosesnya juga boleh. Karena kayaknya Prosesnya skripsi juga. kan nggak bisa dipisahkan dari prosesnya gitu ya. Jadi kan saya yang pertama ya, langsung saja ya. Jadi kan awalnya Suaranya kurang jelas. sebenarnya cerpen malah skripsi ini kan niatnya mau mengangkat tentang cerpennya Anafis, kemudian sama Abah Muhaya. Mending ini Mas katanya angkat cerpennya Gusmus, Mbah Mus gitu, karena lebih menarik juga dan lebih ada ketasawufnya, yaitu cerpen Gus Ja'far itu. Dan judulnya nanti kritik wacana kewalian dalam cerpen Gus Ja'far karya Mustafa Bisri kan gitu kan. Nah, akhirnya kan tak garap lah itu kan. Nah, kemudian latar belakang kenapa sih kok ini bisa menarik untuk diangkat skripsi, karena beberapa kalangan kan kata di sana kan kata beliau kan ada beberapa kalangan, terutama kalangan pesantren
yang menganggap bahwa seorang wali itu, yang dianggap seorang wali itu orang-orang yang lebih dihormati itu adalah orang-orang yang fisiknya kelihatan sebagai wali, dan bahkan ketika wali itu majdub gitu kan, dia diangkat dari biasa manusia normalnya, dia angkat oleh Allah, dipilih oleh Allah, dan karena dia dipilih akhirnya dia kehilangan kesadarannya tentang realitas itu, dan itu yang lebih dihormati sama beberapa kalangan pesantren kan gitu kan katanya. Nah, benar nggak kayak gitu? Apakah wali yang seperti itu yang benar-benar kita hormati? Dan sementara ada wali jenis lain katanya, ada wali kategori lain yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan wali-wali yang majdub seperti itu, atau yang fisiknya atau yang kelihatan walinya itu, yaitu dinamakan wali humul atau wali atau wali mastur atau wali tersembunyi katanya. Beliau ini wali-wali mastur ini bersikap humul. Apa itu sikap humul? Humul adalah suatu cara untuk menjauhi yang namanya kemasyhuran gitu. Dan banyak sekali kalau kita lihat dari sejarah, menurut dari data-data yang saya dapatkan, yaitu salah satunya Syaiban Ar-Ra'i gitu kan. Beliau tidak terlalu terkenal, tidak seterkenal Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i karena beliau berteman dengan Syaiban Ar-Ra'i ini, ketika bingung atau ketika merasa ragu dalam menyampaikan hukum, beliau meminta pendapat dari Syaiban Ar-Ra'i ini. Dan banyak sekali juga contohnya yang tingkatan kewaliannya bahkan setara dengan Umar ibn Khattab itu kan, siapa namanya, Uwais Al-Qarni itu. Nah, jadi dalam cerpen ini kan disebutkan juga seperti itu. Dalam cerpen Gus Ja'far ini ada dua macam kategori wali di sana. Yang pertama itu Gus Ja'far itu sendiri, yaitu beliau sangat dikenal luas oleh masyarakat karena kemampuannya, atau yang disebut kita kenal lah istilah karomah gitu kan. Beliau punya karomah, yaitu berupa bisa melihat pertanda dari fisik seseorang. Oh, ini saya lihat kok hidungnya bengkok lah, besok pasti mau mati gitu kan. Oh, ini kok keningnya bercahaya, oh besok mau dilamar gitu kan. Dan karena kemampuan seperti itu, beliau sangat dikenal. Nah, di sisi lain ada wali yang namanya Kiai Tawakal ini. Beliau hanya dikenal oleh segelintir orang. Bahkan ketika diketemukan dengan Gus Ja'far, ada pertanda atau dibaca pertanda oleh Gus Ja'far ini bahwa ada tulisan ahli neraka di kening beliau ini, di kening Kiai Tawakal ini. Dan masa sih seorang wali kok gitu? Seorang wali kok ada tulisan ahli neraka di keningnya? Apa penglihatan batinku yang salah atau gimana gitu? Akhirnya diselidikilah oleh Gus Ja'far ini, diselidiki dan ternyata ditemukan bahwa suatu malam Kiai Tawakal ini pergi ke sebuah warung, dan di sana dia bergaul dengan orang-orang biasa, dan bahkan tidak cocok lah menurut Gus Ja'far ini seorang wali seperti itu. Bahkan bergaul dengan orang-orang di warung yang biasa pun tidak cocok, apalagi di warung-warung yang ramai seperti itu, di warung-warung yang pelayannya aja menebarkan ke menggoda lah gitu, kemesuman bahasanya di sana itu kan. Nah, kemudian jadi mungkin ini yang menyebabkan beliau ada tulisan ahli neraka di keningnya. Namun ketika pulang, ternyata Kiai Tawakal menjelaskan kepada Gus Ja'far itu bahwa iya memang seperti itu. Memang aku nggak peduli dia dengan pertanda ahli neraka itu, karena memang beliau beribadah ya semata-mata karena Allah gitu kan, beribadah karena semata-mata karena Allah. Kemudian apa sih itu, dan yang seperti itu, yang kemampuan seperti yang punyanya Gus Ja'far itu atau karomah itu malah berbahaya. Bukan cuma itu sebagai anugerah, tapi sebagai ujian juga, di mana nanti itu akan menyebabkan orangnya atau orang yang memiliki anugerah seperti itu akan nanti sombong dan sebagainya gitu kan. Itu yang pesannya di sana, itu pesannya Kiai Tawakal kepada Gus Ja'far. Namun yang ingin dijawab di sini kan kritik wacana kewaliannya seperti apa, seperti yang saya sampaikan tadi itu, bahwa wali-wali yang terlihat atau yang masyhur itu belum tentu
tingkatan kewaliannya itu lebih tinggi daripada wali-wali yang humul atau wali-wali yang tersembunyi atau wali mastur di. Nah, kemudian bagaimana cara mengenali wali mastur ini? Karena beliau ini kan tersembunyi gitu kan. Kalau menurut Gus Ja'far sendiri, ketersembunyian itulah yang bisa jadi bermakna bahwa itu agar kita berhati-hati gitu ketika melihat orang lain memandang orang lain, kok ini orangnya kayak gini, orang ini kayak ini. Siapa tahu beliau itu termasuk orang-orang yang terlihat seperti orang-orang biasa, itu jangan-jangan itu wali. Makanya ketika kita memandang orang lain, maka lebih baik ketika kita memandang orang lain itu bahwa anggap saja itu wali, karena menurut penulisnya sendiri gitu kan, bahwa semua orang beriman itu wali. Beliau bilang seperti itu ketika membedah cerpen ini di acara peringatan tahun baru di Pekalongan. Beliau bilang pengertian lebih cocok untuk seorang wali itu adalah teman, atau jadi semua orang beriman itu adalah wali. Jadinya semua orang beriman itu adalah teman. Nah, sebagai teman kan kita harus saling menolong dan sebagainya. Dan sementara realitas sosial kan yang kelihatan kan, terutama dalam kelompok ini saling menjatuhkan kayak gitu kan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dipersilakan. Saya kembalikan ke Mbak Herla. Ya, luar biasa gitu ya. Ternyata skripsinya nih unik gitu ya, Mas Ben. Unik. Kira-kira berapa lama nih dari judul ke proposal? Lama kayaknya. Saya ingat dikasih judul ini sama Abah Muhaya itu sebelum demo itu Omnibus Law itu. Omnibus Law. Ya, sebelum itu, dan baru selesai bulan kemarin. Lama lah pokoknya. Alhamdulillah ikut demo. Iya, itu ya dikasih itu pas itu pokoknya. Sebelum pergi demo ini Mas gitu. Terus dikasih juga rancangannya, bab 1 isinya ini, bab ini isinya ini gitu. Sama Abah Muhaya. Sama Abah Muhaya, emang dipermudah sekali lah buat mengerjakan skripsi. Aku pengalaman tuh sidang komprehensif sama Abah Muhaya, malah disodorin suruh baca bukunya Taftazani itu. Kopi dari zaman kita. Sama ya? Sama, senasib. Sama, gitu. Dan akhirnya emang diskusinya aku kan karena nggak ngerti gitu ya. Nggak bisa yang berpikir kayak gimana, udah mentok tuh. Ya udah, katanya. Gitu, emang luar biasa, baik banget Abah Muhaya tuh. Ini gimana nih, mau lanjut ke diskusi dulu atau langsung aja ke Mas Niam mungkin ya? Dikupas tuntas dulu aja Mbak. Kupas tuntas ya. Mungkin dari Mas Niam dulu nih ya, ada tanggapan nggak sih dari apa yang disampaikan oleh Mas Beni dulu nih? Lebih pada ya, setuju ya Ben ya. Iya. Melihat dari realitas sekarang kan, mungkin dari orang-orang yang mempercayai mistisme Islam, terutama di Jawa itu sendiri kan, Mas Kentol ya, di kalangan pesantren itu ya, itu kan lebih mendewakan orang-orang yang majdub. Nyuwun sewu, ini dalam tanda kutip pencapaian yang mungkin sudah dianggap final seperti itu ya. Tapi menurut saya juga belum tentu, karena mengingat kalau istilah ada kaitannya ya dengan insan kamil, mungkin ada kaitannya dengan insan kamil seperti itu, bahwa manusia yang selalu berupaya bertaroki atau berupaya untuk menempa dirinya untuk selalu dekat dengan Tuhan, itu adalah orang yang paling sempurna yang dikatakan dalam hadis Nabi, yaitu takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah seperti akhlak Allah. Ketika dia sudah bisa bermanifestasi, bisa takhallaku, bisa berakhlak dengan berkiblat, bercermin kepada Allah, dia itu sudah sudah insan kamil seperti itu. Bahkan tidak perlu dia dimajdubkan dulu seperti itu. Urusan majdub itu kan hak prerogatif Gusti Allah untuk mengambil akal seorang hamba itu. Seperti itu kalau menurut saya. Ya, mungkin selama mengerjakan skripsi sering berdiskusi juga dengan teman-teman seperti Akhlis Wafa, terus sama Beni Terawan ini. Mungkin seperti itu, mungkin ya
agak beda-beda tipis gak sih, atau agak ada kesamaan arah skripsi nggak sih antara skripsi Kalau dengan skripsi Mas Beni sama Mas Niam nih? kalau secara spesifikasi jelas beda ya, tapi kalau Beda ya? cocokologi mungkin ada kesamaan seperti itu. Tapi jelas fokus dari apa yang diteliti atau objek yang diteliti jelas berbeda. Kalau Mas Beni lebih pada kritik wacana, kalau saya lebih pada membicarakan kontekstualisasi tingkatan insan kamil dalam pandangannya Al-Jili seperti itu. Tapi Mantap. ya urun rembuk juga itu, tukar referensi dan lain sebagainya itu. Dua-duanya ini dibimbingnya sama Pak Muaya apa enggak? Abah Muaya. Dia dikasih Abah Muaya ini. Kompak, mantap nih. Mungkin dari Mas Wisnu nanti disambung sama yang lain, mungkin Mas Malik nih udah nggak ada ininya ya, suaranya ya. Mas Wisnu, ada tanggapan? Nggak ada ya. Mas Malik? Jaringan apa gimana nih? Oke, Mas Wisnu gimana tanggapannya? Maaf ya, sambil ngomong ini jadinya agak. Enggak ya? Teman panggung walaupun online. Ada tanggapan Mas Wisnu? Ya sedikit memberikan tanggapan mengenai tadi yang dipaparkan oleh saudara Beni dan Nidom, bahwa menarik sekali ketika kita selalu mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang diwacanakan oleh Pak Muhaya ya, oleh Abah Muhaya, karena pikiran-pikiran beliau itu seringkali melampaui batas. Kalau kita hanya berpikir pada misalkan taraf yang istilahnya yang biasa-biasa saja, pasti beliau memberikan terobosan. Salah satunya tadi mengenai kritik kewalian daripada dalam cerpennya Gus Ja'far karya Gusmus. Itu kan kalau kita membahas mengenai kewalian itu memang satu pembahasan yang sangat panjang, karena definisi wali pun juga amat beragam nanti. Kemudian apa yang disebut wali, kemudian tingkatan dan sebagainya, definisinya pun juga sangat beragam. Namun saya masih ingat ketika beberapa tahun yang lalu bahwa Abah Zainur Rahman juga pernah mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya setiap orang itu memiliki potensi kewalian, dan kadar kewalian seseorang itu berbeda-beda begitu. Jadi pasti oleh Abah Zainur Rahman mengatakan bahwa di setiap perkumpulan, misalkan kita seperti ini, pasti salah satu itu ada walinya. Lah, walinya itu siapa ya? Kita yang tidak tahu. Nah, karena semua itu menyimpan atau memiliki potensi kewaliannya masing-masing. Cuman kan ada yang walinya ibarat kalau kita dipresentasikan ada yang masih berapa persen atau ada yang masih di tingkatan apa dan sebagainya. Namun sejatinya semua itu memiliki potensi kewalian. Karena wali itu kan kalau kita lihat substansinya itu kan kesucian bahwa kalau Nabi mengatakan itu kan kita kan yuladu alal fitrah, kita kan dilahirkan dalam keadaan suci. Jadinya ya kalau kita memiliki potensi kewalian ya wajar-wajar saja. Cuman kan kemudian potensi kewalian itu apakah akan kita kembangkan ataukah kita kemudian bangkitkan lagi atau tidak, itu kan terserah kita. Akan tapi yang perlu juga dikatakan digarisbawahi seperti yang Nidom sampaikan tadi kalau nggak salah, bahwa kewalian-kewalian sebagaimana yang masyhur seperti wali masjid dan wali-wali lainnya itu kan sebenarnya itu kan proses bagaimana Allah mengambil atau mentajalikan hambanya itu kepada keagungannya. Jadi
sebenarnya itu bukan atas usaha kita juga, tapi itu mutlak daripada Allah memberikan anugerah kewalian itu kepada seorang hamba. Kalau dalam Hasanah Al-Hikam itu disebutkan, banyak sekali disebutkan itu bahwa Allah itu menarik hambanya. Jadi kita itu ditarik oleh Allah, kita diambil, diminta oleh Allah untuk menyaksikan tajalli. Sehingga bukan atas usaha kita, riyadhah dan sebagainya. Yaitu ada potensi untuk kita melangkah ke sana, namun sejatinya amal-amal yang kita persembahkan kepada Allah itu tidak ada apa-apanya daripada anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi misalkan satu contoh, misalkan kita mempersembahkan kepada Allah satu ibadah sholat, sedangkan balasan Allah itu lebih daripada sholat kita nilainya. Misalkan kita memberikan kerikil kepada Allah, Allah itu memberikan berlian, mutiara, bertonton bahkan, padahal kita hanya memberikan satu kerikil saja. Ibaratnya seperti itu. Jadi riyadhah, mujahadah dan sebagainya itu sebenarnya hanya sebuah tata cara, sebuah metode saja. Akan tapi kalau nantinya ada orang yang tidak melalui menempuh cara-cara seperti itu kok tiba-tiba menjadi wali, ya sah-sah saja, karena hak prerogatifnya itu kan ada kepada Allah. Akan tapi kita tidak bisa, kalau begitu saya tidak usah mujahadah, tidak usah riyadhah, tidak usah tazkiyatun nafs dan sebagainya, sehingga kemudian menjadikan diri kita itu malah menjadi hancur. Itu ada satu fakta, teman saya itu memikirkan hal itu. Kalau memang semua hak prerogatif Allah, ya aku nggak usah sibuk-sibuk ibadah, nggak usah sibuk-sibuk apapun, biar nanti Allah sajalah yang mengatur. Nah, persepsinya begitu, yaitu persepsi yang keliru. Nah, mungkin seperti itu, atau mungkin sedikit tambahan meskipun tidak begitu menjurus ke substansi apa yang disampaikan Benny, akan tapi sedikit menambahi, dan juga mungkin dari teman-teman lainnya ya, bisa, monggo. Oke. Thank you buat Mas Wisnu. Ini Mas Ben kenapa nih raise hand? Ada sanggahan atau ada? Nizam. Oh iya, gimana Mas Nizam? Mas Nizam. Gimana Mas Nizam? Oh iya, kalau melihat dari kritik wacana juga itu ya, sebenarnya kan kalau saya membaca dari tajalli bil af'alnya versi dalam perspektifnya Abdul Karim Al-Jili itu, yaitu tajalli Allah itu banyak berupa apapun, ya seperti diangkatnya akal manusia untuk dia menjadi majdub, atau dia dimasukkan dalam lubang maksiat, dalam jurang kemaksiatan, di mana Allah tetap menyayangi dia dan tetap mengganjar dia. Itu kan bukan urusan kita seperti itu kan urusan lagi-lagi hak prerogatif Gusti Allah kan seperti itu. Tapi yaitu semua itu merupakan tajalli Gusti Allah seperti itu. Mau orangnya itu sealim apapun, mau orangnya itu misal sudah menjadi wali semastur apapun, dia tidak dikenal oleh siapapun, terus dengan apa wali-wali yang majdub seperti apapun, itu ya merupakan tajalli bil afalnya Gusti Allah seperti itu. Jadi kalau melihat dari hierarki tajalli, kan berarti kan dari hal yang terendah dulu, yaitu tajalli bil afal. Ketika seseorang sudah dapat memahami tajalli bil afal, dia baru sampai pada tajalli bil asma, yaitu tajalli dengan nama-nama Gusti Allah seperti Al-Qadim, Al-Zahir, Al-Batin seperti itu. Terus barulah dia beranjak pada tajalli bisifat, karena asma itu selalu melekatkan dengan sifat, di mana sifat itu selalu melekat pada yang disifatikan seperti itu. Gusti Allah itu maha penyayang, pengasih, terus penyabar dan sebagainya. Itu ada tajalli seperti itu. Baru ketika dia sudah sempurna dalam tajalli bila sifat, baru dia sampai pada tajalli bidat, atau di dalam istilah di psikologi transpersonal itu dia sudah muwahhid, dia sudah menyatu dengan Gusti Allah seperti itu. Entah itu kemenyatuannya
kemenyatuannya itu entah dibuat majdub atau dengan lontaran-lontaran seperti Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu kan tidak jadi gini, proses muwahhid itu terbagi banyak ragam, seperti mengungkapkan istilah-istilah syatohat kan seperti itu. Tapi di lain sisi kita juga memiliki salah satu sufi atau banyak sufi yang lebih mendeskripsikan secara sistematik dan filosofis seperti Abu Hamid Al-Ghazali, terus Ibnu Arabi, terus Mullah Sadra, dan masih banyak lagi saya kira seperti itu. Jadi proses muwahhid itu juga tidak berhenti pada orang-orang majdub seperti itu. Kalau tambahan dari saya dari skripsinya ini Beni Terawan ini. Sudah cukup Mbak. Mantap ya. Ini pembahasannya udah tingkat dewa. Oke, mungkin ada tanggapan bagaimana menurut sudut pandang atau tanggapan lain lah ya yang lebih khusus dari Mas Malik. Mas Malik ada tanggapan? Mohon maaf belum ada. Ini barusan pulang ngomong, tadi belum begitu nyimak. Oke. Baru pulang kerja ya Mas Malik? Kebetulan enggak sih. Ya ini barusan pulang ngomong ya. Di pinggir jalan tadi, jadi nyimaknya separuh-separuh, belum maksimal, mohon maaf. Oke. Mungkin dari Mas Ilman, aku juga baru ya kayaknya ini, Mas Ilman. Angkatannya Mas Nizam enggak? Apa gimana? Kakak kelasnya Mbak. Oke. Mas Ilman mungkin ada tanggapan dari Mas Ilman? Tanggapan sedikit sih bisa ya. di on cam mungkin Mas Ilman. Jelek Mbak tapi Mbak. Ya udah nggak apa-apa. Ya mangga Mas Ilman. Ya sedikit sih ya. Ya kurang lebih emang setuju mengenai kritik wacananya ya. Kritik wacananya itu kan lebih ke tadi apa ya Mas Ben tentang sausur ya? Atau gimana tadi? Gimana? Maksudnya kritik wacananya tentang tokoh sausur itu ya? Lebih ke gimana sih pendapat umum atau wacana kewalian yang beredar di satu kalangan pesantren khususnya yang masih percaya kepada hal-hal yang mistis itu loh Mas. Iya. Ya lebih masuk ke situnya sih linguistiknya, maksudnya gimana ya? Apa sih secara umum gitu, wali itu apa ibaratnya seperti itu? Wali itu seperti tadi apakah orang yang soleh kayak gitu? Orang yang soleh itu apa? Apakah sekedar untuk ibadah atau apa yang rajin sholawatan atau gitu kan? Lebih membongkar kata tersebut. Wali itu yang seperti apa? Di sini kan definisinya kan untuk mencapai makom-makom tersebut itu kan juga banyak, ya kan? Tidak dari apa tuh? Ya intinya banyak gitu ya. Maksudnya contohnya aja kayak gini lah. Ketika ada misal saya gitu kan. Misal saya hobi main game, berarti gitu. Contoh gampangannya, saya hobi main game, tapi kok kalah terus gitu ya. Nah itu menjadi motivasi untuk beribadah, untuk menggiatkan berdoa. Kok saya kalah terus Gusti gitu. Nah saya berdoa agar cepat, ranknya itu cepat gitu ya. Cara kecilnya kayak gitu. Nah itu kan salah satu ibadah untuk mencapai makom tersebut ya. Kayak tadi kayak Mas Wisnu itu kan, semua manusia mempunyai potensi untuk menjadi wali. Seperti halnya ya yang tidak kelihatan seperti
Qais Al-Qarni itu yang katanya Mas Ben itu ya. Itu kalau tidak ada yang tahu ya yang pertama tahu juga Kanjeng Nabi gitu ya. Itu pun tahu karena Gusti Allah memberikan suatu pandangan bahwa Qais Al-Qarni itu udah mempunyai rumah di surga itu. Nah, semenjak itu para sahabat-sahabat pun menjadi tahu bahwa Qais Al-Qarni itu wali yang sederajat dengan Umar bin Khattab. Ya, segitu aja sih, Mbak. Oke, thank you Mas Ilman. Ini juga jadi pertemuan pertama ya, karena aku sebelumnya juga nggak tahu tuh Mas Ilman yang mana gitu. Jadi salam kenal juga Mas Ilman. Angkatan berapa berarti Mas Ilman? Di mute ininya. Angkatan 15, Mbak. Angkatan 15 ya? Angkatan 2014 masuk, 2018 keluar. Oke. Mungkin ada yang lain ya dari Bos Roti Dot atau dari mahasiswa S2 UIN Sunan Kalijaga. Kalau nggak ada, ya monggo Mas Jarod. Mohon maaf Herla, belum ada. Ini soalnya baru nyampe kerja ya. Dan di sini Oke, mantap, ramai ya. Genderes tetap makin cocok makan roti dot. Boleh dilemparin nih satu-satu ya. Satu ke Jogja, satu ke Jabar. Oke. Mungkin langsung ya. Karena mungkin sudah cukup ya mengenai pendapatnya. Mungkin yang digarisbawahi oleh saya itu tadi ada sesuatu yang unik ya, bahwa tajalli Allah itu banyak berupa apapun gitu. Ini sebenarnya kata-kata yang sering didengar tapi sering juga dilupain gitu. Jadi kita luput dari sebuah kesadaran itu gitu, dari di setiap hari yang aku rasain sih. Kemudian juga setiap manusia itu punya potensi kewalian. Tapi ini namun untuk riyadah mujahadah itu menjaga potensi itu, iya nggak sih Mas Nilzom? Kalau tadi yang dikatakan Mas Wisnu itu setiap manusia itu punya potensi kewalian gitu. Tapi apakah mujahadah atau riyadhah itu justru juga bisa menjaga potensi kewalian itu? Aduh. Bisa tanyain ke aku. Mungkin bisa ini ya. Pada intinya itu yang setiap manusia itu punya potensi kewalian, yang aku garis bawahi dari pendapatnya Mas Wisnu. Oke, kita lanjut aja nih, kayaknya Mas Nizam juga udah nggak sabar. Kita lanjut slide gitu ke Mas Nizam, nuansa Mas Nizam. Monggo Mas Nizam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya nggak akan sedetail Mas Beni ya, yang ciamik dalam menyuguhkan penelitiannya, karena saya juga mendadak di Jogja dan dikabari akan mengisi sharing bukan beda skripsi ya kalau saya kira ya, sharing skripsi itu tadi sore ya, mendadak juga. Terus mungkin akan lebih pada sharing-sharingnya gimana pertama kali ngajuin judul, terus pertemuan perdana dengan Abah Muhaya, terus banyak dialog interaktif seperti itu. Pertama kalau secara dari mata kuliah pertemuan dengan Abah Muhaya itu, saya tidak pernah mengambil mata kuliah Abah Muhaya, tapi pengen sekali ingin ikut kuliah Abah Muhaya. Alhasil ketika kompre itu sama dengan Mbak Herla mendapat. Jadi benar-benar nggak dapet nih, maaf potong Mas Nizam. Benar-benar nggak dapet mata kuliah Abah Muhaya. Alhamdulillah belum. Spesial ya? Ya enggak sial sih. Spesial. Spesial. Spesial, not sial. Ya mungkin seperti itu.
Terus pertama kali alhamdulillah dipertemukan oleh Allah dengan Abah Muaya itu ketika ujian kompre ya. Ujian kompre sama dengan Mbak Herla di apa istilahnya? Direferensikan untuk menghatamkan satu buku sufi dari zaman ke zaman karya Taftazani. Taftazani kan seperti itu. Terus pertama saya merasa sok pintar dengan Abah Muaya membaca satu bab akhirnya maju, ternyata ditanyain pertama udah baca sampai khatam apa belum, ya udah pulang baca sampai khatam dulu seperti itu. Terus pada pertemuan kedua saya berusaha untuk menghatamkan dan alhamdulillah juga tidak khatam, tapi saya mengaku khatam. Akhirnya bukan diskusi ya, momen-momen ujian kompre itu serasa seperti dialog interaktif antara saya dengan beliau Abah Muaya seperti itu. Dan alhamdulillah ketika mengajukan judul itu kan sebenarnya nggak ada, saya itu nggak terlalu kritis untuk membahas insan kamil, dan saya itu gimana ya, kalau melihat dari penelitian itu saya masih berusaha menerka-nerka gimana sih konsep skripsinya anak TP itu yang sesuai dengan persyaratan ACC diterima oleh Kajur dan lain sebagainya. Oh mungkin studi komparatif seperti itu. Akhirnya saya mengajukan Wahdatul Wujud Ibnu Arabi, saya komparasikan dengan Abraham Maslow itu self actualization. Akhirnya ditanyai sama Ibu Fitri apa itu Wahdatul Wujud, alhamdulillah tidak diloloskan, tidak di ACC. Akhirnya diganti dengan mungkin cari-cari cara psikologi di tasawuf, apa yang membahas tentang individu yang dibahas secara tasawuf dan psikologi. Terus saya tanyakan ke Abah Zen, akhirnya itu kamu angkat tema insan kamilnya Ibnu Arabi, kamu jadikan judul. Akhirnya di Bu Fitri dengan sedikit pertimbangan akhirnya di ACC seperti itu. Dan ketika di Abah Muaya, jadi kan di Bu Fitri itu kan konsep insan kamil perspektif Ibnu Arabi dan self actualization perspektif Abraham Harold Maslow. Akhirnya studi komparatif itu kan akhirnya di ACC saya temui Abah Muaya, alhamdulillah ditolak karena karena yang alhamdulillah ditolak ya. Iya, alhamdulillah ditolak karena mengingat apa yang dibandingkan itu tidak balance, tidak seimbang, tidak apple to apple. Akhirnya antara psikologi yang membahas tentang kejiwaan luaran, hanya luaran dari bungkus atau cover manusia, dilihat dari perilaku yang juga luaran tanpa diketahui sifat fundamentalnya, terus dibandingkan dengan insan kamil yang sudah ada kaitannya dengan Tuhan, manusia dan alam semesta, itu kan tidak sebanding. Ibarat saya itu membandingkan motor dan mobil dalam sebuah perlombaan, kan itu tidak fair, tidak apple to apple. Akhirnya ditolak dan disarankan oleh Abah Muaya untuk membaca buku Manusia Citra Ilahi karya Yunasril Ali. Alhamdulillah saya khatam, dan itu saya benar-benar khatam, tidak berbohong lagi. Tidak berbohong kepada Abah Muaya karena benar-benar ingin mengajukan skripsi kan seperti itu. Akhirnya saya masih bingung, masih ngambang. Jadi ketika sudah khatam Manusia Citra Ilahi itu, akhirnya melakukan pertemuan lagi, melakukan nyang-nyangan lah, cara Jawa ini nyang-nyangan kepada Abah Muaya, kira-kira apa yang pas untuk dijadikan tema skripsi atau studi kasus apa yang bisa diangkat di dalam skripsi seperti itu. Akhirnya Abah Muaya menyarankan seperti ini, memberikan dua pilihan. Pertama, sampean mau jenengan, kalau Abah Muaya kan seringnya bilang kepada orang itu jenengan, saking benar saking menghargainya. Jadi jenengan mau mengusung psikologi atau tasawuf. Akhirnya kalau mengingat psikologi, saya hanya
sependek pengetahuan hanya mempelajari humanisme. Akhirnya saya bilang ke Abah Muaya, ya udah Abah Muaya, saya putuskan untuk ambil tasawuf aja, karena mengingat beberapa akhir semester sebelum mengajukan skripsi itu lebih menggulati Ibnu Arabi seperti itu. Menggulati Ibnu Arabi bukan dari karya aslinya, tapi dari seseorang yang menulis Ibnu Arabi. Itu kesalahan saya pertama. Sehingga ceroboh mengusung Ibnu Arabi. Akhirnya disarankan oleh Abah Muaya untuk tetap mengusung Insan Kamil, tapi perspektifnya diganti Abdul Karim Al-Jili, dan metode analisisnya atau pisau analisisnya itu pakai mata kuliahnya anak IAT. Alhamdulillah saya pusing, harus belajar secara otodidak, dan mau tidak mau kalau pengen lulus ya harus belajar hermeneutik seperti itu. Akhirnya saya itu kan juga asing sekali sama siapa toh Al-Jili itu. Bahkan saya ingat semester 3 atau pokoknya semester ganjil lah, itu ada orang yang presentasi tentang Al-Jili itu menganggap sama teori Insan Kamil dengan Ibnu Arabi. Wah, saya tentang keras seperti itu. Dengan sependek pengetahuan saya, lagi-lagi seperti itu. Terus akhirnya saya tetap otodidak dari untuk mengenal Abdul Karim Al-Jili, terus untuk mempelajari secara mandiri hermeneutika, berhubung sempat pembelajaran tentang hermeneutika itu saya tanyakan kepada Abah Zain melempar kepada Mas Mev melempar kepada Abah Zain, akhirnya saya bingung seperti itu. Alhamdulillah tetap otodidak seperti itu. Akhirnya saya putuskan untuk lagi-lagi belajar sendiri. Alhasil skripsinya itu tidak layak dibaca dan tidak layak untuk dibedah. Seperti itu. Berhubung hermeneutik yang saya pelajari lagi-lagi belum cukup untuk dapat menganalisis sebuah teori Al-Jili. Saya berani mengatakan seperti itu karena memang seperti itu, saya terlalu bodoh terlalu masih dini untuk menggunakan pisau analisis hermeneutika untuk mengupas skripsi, sedangkan pembelajaran saya secara otodidak seperti itu. Terus gimana ya? Terus dari pembelajaran dari hermeneutika, terus pembelajaran tasawufnya Al-Jili, akhirnya mau tidak mau dengan segala keterbatasan saya akan tetap merampungkan penelitian ini dengan banyak celah-celah yang dapat dikritik mungkin kalau secara kemarin munakosah itu secara offline mungkin saya belum diluluskan, mungkin seperti itu. Dan mau tidak mau ya tetap saya selesaikan dengan banyak catatan yang harus ditambal di skripsi saya atau di penelitian saya. Terus apa nih Ben? Materinya penting enggak toh? Enggak penting ya kayaknya ya. Penting. Harus di-sharing nih. Oke, jadi kenapa kok yang diusung Insan Kamil itu kan sebenarnya juga sebuah bahasan yang sangat banyak menguras pikiran ya kalau saya ya. Banyak menguras pikiran karena istilah Insan Kamil itu mau tidak mau harus melekat dengan teori yang mendahulinya, yaitu wahdatul wujud atau bahasa asli Ibnu Arabi yaitu tauhid wujudi. Seperti itu. Tauhid wujudi semua adalah manifestasi Tuhan, tidak ada yang disebut makhluk, tidak ada yang disebut beni, tidak ada yang disebut nidom. Seperti itu. Insan Kamil itu adalah orang yang sudah, jadi kan kalau gambaran dari tanazul atau tajalli Gusti Allah sampai bisa terjadinya alam semesta ini, sampai terjadinya manusia ini, sampai terjadinya air, mineral, terus air, terus tanah, terus tumbuhan, binatang dan lain sebagainya, itu tidak lain selalu terikat dengan tajalli atau
selalu terikat dengan Allah itu sendiri. Lagi-lagi seperti itu. Jadi tidak menjadi sudah tidak menjadi rahasia lagi kalau ada orang ketika melihat kucing itu seakan-akan melihat Tuhan, seperti itu. Jadi seperti itulah, mungkin sudah banyak ditemukan juga. Terus mengapa insan kamil? Padahal di dalam Al-Quran sendiri insan kamil itu tidak menyebutkan secara spesifik kata insan kamil itu sendiri. Yang ada itu uswatun hasanah, terus apa khalifah fil ard, terus apa nih Ben? Apa nih ya? Pokoknya itulah, lupalah, banyak lah. Akhirnya dari perjalanan sebenarnya insan kamil itu jauh sebelum Ibnu Arabi secara substansi dari pemaknaan kata insan kamil itu telah ada. Misal yang dipaparkan oleh Mas Beni tadi, Uwais Al-Qarni itu dianggap orang yang soleh pada waktu itu. Orang yang soleh sebenarnya kan dari substansi atau inti dari orang soleh itu kan sama dengan insan kamil, seperti itu. Terus ada juga dari konsepnya Abu Yazid Al-Bustami tentang Khatamul Auliya ya, seperti itu. Jadi pungkasannya para wali, mengingat kalau merujuk pada Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai Khatimul Anbiya, seperti itu. Terus tidak sampai di situ, banyak juga ada teorinya Al-Halaj dengan konsep Nur Muhammadiyah atau cahaya yang memancar dari Nur Muhammad itu sendiri sehingga membentuk manusia, seperti itu. Terus teorinya Suhrawardi tentang hikmah israqiyah. Terus ditambah lagi mungkin pasca Ibnu Arabi ada yang masih berkaitan dengan hikmah israqiyah, yaitu hikmah muta'aliyah dan lain sebagainya. Akhirnya pada tangan Ibnu Arabi muncullah istilah insan kamil secara spesifik atau secara khusus atau secara eksklusif, itu sendiri muncul dari Ibnu Arabi yang masih berkaitan dengan wahdatul wujud, seperti itu. Itu sependek pengetahuan saya, lagi-lagi seperti itu, karena saya belum mengkaji kitabnya Ibnu Arabi secara langsung. Terus bermula dari konsep insan kamil ini bahwa sebenarnya semua itu adalah tidak ada, yang ada adalah Allah, seperti itu. Terus jadi apa tuh Ben? Orang ngomong ngono loh. Jadi terus gimana sih posisi Nabi Muhammad itu sendiri dalam keberadaan semua itu adalah Tuhan. Jadi kalau di dalam pemahaman saya, memahami kitabnya Al-Jili, itu bahwa adanya Nabi Muhammad secara zahir atau secara manusianya itu adalah bentuk dari sifat rahmaniyahnya Gusti Allah atau sifat kasih sayangnya Gusti Allah. Jadi benar dikatakan kalau Nabi Muhammad itu sayyidul wujud, atau benar dikatakan juga kalau Nabi Muhammad itu perantara antara Tuhan dengan manusia, seperti itu. Terus ya mengingat juga kalau Nabi Muhammad itu adalah makhluk pertama yang diciptakan Gusti Allah sebelum Nabi Adam. Terus banyaklah mungkin yang teman-teman lebih tahu ya mungkin ya. Terus sampailah dari konsep insan kamil itu Ibnu Arabi mengajarkan kepada murid sekaligus anak tirinya atau anak spiritualnya, yaitu Sadruddin Al-Qunawi, sampai Jalaluddin Rumi, yang berakhirnya estafet tentang insan kamil, teori insan kamil itu sampailah kepada tangan Abdul Karim Al-Jili. Ketika sampai pada tangan Abdul Karim Al-Jili itu sendiri, insan kamil memiliki pengayaan secara signifikan. Jadi banyak perubahan di sana sini yang mungkin masih dianggap penting bagi Al-Jili untuk ditambahkan. Salah satunya yaitu tingkatan-tingkatan insan kamil itu sendiri yang menjadi objek penelitian saya, seperti itu. Jadi dari pemaparan Al-Jili tentang pengayaan insan kamil yang dahulunya ada di Ibnu Arabi sampai tangan Al-Jili itu memiliki tingkatan eksklusif, yaitu
tiga tingkatan, atau yang di dalam kitab Abdul Karim Al-Jili itu salah 3 barzah, salatun barozih kalau tidak salah seperti itu, salatun barozih kalau tidak salah, 3 barzah yang ada pada insan kamil. Jadi 3 barzah itu apa? 3 barzah itu adalah upaya-upaya manusia dari menapaki tajalli Gusti Allah atau upaya taroki dalam menyusuri tajalli Gusti Allah, seperti itu. Jadi kalau Gusti Allah sampai alam semesta itu disebut tajalli, kalau insan kamil sampai pada Gusti Allah itu taroki, seperti itu. Jadi 3 tingkatan itu dalam pandangan dalam pandangan Abdul Karim Al-Jili itu dibagi menjadi 3, yaitu al-bidayah atau dalam arti permulaan, yang kedua at-tawasud, yaitu artinya tingkatan tengah, level tengah at-tawasud, terus yang ketiga al-khitam atau tingkatan akhir. Jadi apa yang disebut dengan al-bidayah itu sendiri? Al-bidayah itu adalah di mana seorang insan kamil sudah berada pada barzah, dia bisa bisa menerima, bisa mengaktualisasikan, bisa memahami bahwa segala yang mewujud di dunia ini hanyalah satu, berupa asma dan sifat. Seperti itu. Dari al-bidayah itu sendiri dari manifestasi asma bil sifat, terus barulah dia sampai pada barzah at-tawasud, yaitu barzah pertengahan. Di dalam barzah pertengahan itu sendiri, manusia sudah dapat, seorang insan kamil, manusia yang dalam tanda kutip disebut insan kamil itu sudah bisa mengambil hikmah apa yang terkandung di semua yang mewujud ini, bahwa semua adalah manifestasi Allah. Terus ada hikmah-hikmah yang terpendam. Dia seakan-akan berada di antara rasi bintang atau segala planet yang semuanya itu mengitarinya, seperti itu at-tawasud. Terus yang ketiga, ketika dia sudah sempurna dalam tingkatan at-tawasud, barulah sampai pada tingkatan al-khitam. Tingkatan al-khitam itu ketika dia sudah berada pada tingkatan akhir. Khitam itu kan pungkasan atau akhiran. Jadi seorang insan kamil yang sudah sampai pada al-khitam itu ya sudah bisa disebut sebagai al-muwahhid, seperti itu. Dalam pandangan Al-Jili sendiri, orang yang berada pada tingkatan pertama itu bisa dikatakan sebagai ibadur Rabb atau hamba Rabb, Tuhan yang berarti Rabb. Rabb itu bisa diartikan pendidikan, bisa pengaturan, seperti itu. Rabb atau tarbiyah kan seperti itu kata dasarnya. Terus ketika sampai pada barzah yang kedua atau barzah at-tawasud, di mana manusia itu bisa mengambil hikmah kasih sayang, ya tadi ya saya lupa. Jagat dia berada pada jagat rahmaniyah, rasi bintang rahmaniyah atau rasi bintang kasih sayang. Jadi dia telah sampai pada dia akan diberikan julukan sebagai ibadur rahman atau hamba dari Sang Maha Penyayang, atau ya penyayang yang maha cinta lah, hamba yang maha cinta. Terus ketika dia sampai pada barzah al-khitam atau barzah akhiran, dia sampai pada dia mendapatkan julukan dengan ibadullah atau hambanya Gusti Allah, tanpa ada sebutan ar-Rahman, tanpa ada sebutan ar-Rabb, seperti itu. Untuk kontekstualisasinya mungkin teman-teman juga lebih bisa mengkontekstualisasikan lah, seperti itu. Kalau mungkin dari saya pribadi seperti itu. Cukup sekian Mbak Herla, saya kembalikan kepada moderator. Oke, mantap ya penjelasan nih, skripsi yang tasawuf banget gitu ya. Beda sebenarnya kalau boleh sharing ya dari pengalaman aku pribadi, sebelumnya kan memang judul aku itu peranan Ordo Futuah ya. Jadi sedikit diarahkan juga oleh Abah. Jadi pada saat itu yang aku bener-bener bukan orang yang ngulik gitu ya, dan nggak tahu, pendek banget, nggak begitu ngulik skripsi teh apa gitu ya. Tahu-tahu harus ngerjain skripsi.
Nah, dan waktu itu Abah berikan arahan untuk mengangkat Ordo Futuah gitu ya, deskripsi ini. Jadi aku ngambil judulnya itu peranan Ordo Futuah terhadap kepribadian mahasiswa. Nah, beda kalau aku arahnya lebih ke psikologi. Kalau Mas-mas ini yang barusan ini Mas Beni dan juga Mas Nizam Maniam ini lebih tasawuf banget gitu ya. Tasawuf banget. Ya, mungkin ada tanggapan lagi dari penjelasan yang dijelaskan oleh Mas Nizam. Tetangga sebelahnya dulu nih boleh, Mas Ben. Yuk Mas Ben. Belum ada nih Mbak, lanjut aja dulu. Belum ada. Oke. Nah, jadi di sini tuh ada Teh Lela ya, sekalian juga ta'aruf kenalan gitu. Teh Lela ini dia basicnya adalah pendidikan. Pendidikan agama Islam ya, Teh Lela. Ya, Teh Lela Iya ini betul. Ya, basicnya Ibu. adalah pendidikan agama Islam. Di UPI beliau. Mungkin ada yang mau ditanyain Teh Lela? Insya Allah ya pembahasannya tadi sangat-sangat mendalam ya kalau menurut saya pribadi gitu karena baru terjun ya ke dunia maksudnya ke pembahasan tentang apa tasawuf ya. Jadi rasanya waktu belajar PA itu ya hanya ya itu masih cangkang-cangkangnya aja gitu ya. Ini lebih mendalam gitu, lebih mendetail. Tapi kalau untuk pembahasan insan kamil ya karena dulu pernah sempat dibahas ya eh apa ya sempat dibahas di salah satu tafsir Al-Misbah karyanya Quraisy Shihab ya di surat Atin ayat 4 yang apa ya yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di situ kan sesungguhnya aku menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Baik-baiknya. Nah, di sini tuh ya ternyata pengertian itu bukan berarti secara fisik ya sebaik-baiknya itu, tetapi dalam artian sifat. Nah, ini kan nyambung dengan materi yang tadi ya tentang sifat dan yang lainnya gitu yang masih mencoba mencerna ini juga ya. Masih mencoba memahami kembali. Jadi ya, alhamdulillah dipertemukan dengan pemateri yang luar biasa hari ini ya. Ya Allah mudah-mudahan ilmunya semakin berkah. Itu mungkin dari tanggapan dari saya pribadi gitu. Ya, mungkin menambahkan sedikit dari ayatnya karena kan tadi belum terbahas. Ya Oke mohon ya, maaf tadi on lebih ke camera karena acuan, betul. ini ada hal yang lain ya. Ya. Nah, dan teman-teman sudah Lela nih, sorry Teh Lela. Karena udah kebiasaan ya kalau sekantor itu kalau Iya. di kantor tuh kan manggilnya Ustazah Lela gitu. Jadi udah kebiasaan. Iya. Biasanya juga mungkin Teh bebek. Lela ini juga punya Ya. yang dibuka tuh. Oh. Ya, pembahasan yang luar biasa ya dari dua materi ini, ya dua pemateri sekaligus juga tanggapan-tanggapan yang ciamik tadi dimulai dari Mas Wisnu, kemudian juga disambung Mas Ilman ya. Siva mungkin Siva? Boleh nggak apa-apa ya? Belum ada, Kak. Sambil sharing-sharing juga proses skripsinya beda-beda gitu ya. Proses skripsinya. Kalau misalnya aku sama Mas Nizam tadi tuh bener-bener kaget ya Mas Nizam ya. Sidang komprehensif disuruh malah disodorin buku kan gitu. Nih, baca buku ini. Buku Tabtazani. Dan itu di dalamnya emang aku nggak begitu paham isinya dan belum sempat khatam juga, tapi ditanya sama Mbah Muhaya, udah khatam, tapi jawabannya udah. Sama gitu Anda ya. juga berbohong. Gak tahu nih malah mencederai ilmu pengetahuan. Ya itu karena emang ada beberapa kata-kata di Sufi dari zaman ke zaman tuh
yang sulit ya, pokoknya alurnya menurut aku sulit dicerna gitu ya untuk takaran aku mah gitu. Mungkin lanjut apa nih, sharing-sharing pengalaman. Kalau aku skripsi skripsinya juga. menganut Kak Hirla pokoknya. Coba ceritain sedikit. Boleh ceritain sedikit mungkin, Syif? Nggak beda jauh dari Kak Hirla karena emang judulnya terinspirasi dari judul Kak Hirla. Judulnya bedanya kalau Kak Hirla itu ambil Ordo Futuah, kalau aku ambilnya ke Matan, organisasi mahasiswa ahli Thorikoh gitu. Terus kalau Kak Irla pakainya apa? Kepribadian ya Kak? Iya. Kalau aku pakainya konsep diri. Cuma itu, tapi sebenarnya tatanan variabelnya sama aja. Karena emang benar-benar terinspirasi dari Kak Irla. Jadi kalau ke tasawufnya dari pembahasan tadi dari Mas Benny, Mas Nidom, belum ada tanggapan sih sejauh ini. Gitu, Kak. Oke, mantap. Saking ininya ya, ilmunya tuh tingkat tinggi gitu. Mas Benny sama Mas Nizam saking ini. ceteknya ini wah. Oke. Dilanjutkan apa nih? Mungkin pengalaman karena karena sekarang kan memang ya Mas Jarot atau dari sudut pandang filsafat ya, sangat ditunggu-tunggu nih dari Mas Malik atau Mas Eko ya. Masih banyak sekali ya yang ini ada Mas Mev, kemudian ada Mas Jarod yang belum mengutarakan pendapat ini. Jangan-jangan Mas Jarod ini diam-diam tidur ini. Kelihatannya aja ini. Tidur di pemanggangan nih. Tak kasih blue band dikit loh Mas. Ya mungkin bisa sharing skripsi masing-masing gitu ya. Dari prosesnya juga. Mungkin dari prosesnya ada beberapa yang unik juga nih gitu dari proses pembuatan skripsi itu kan. Mas Wisnu. Kalau melihat atau membaca dari skripsi teman-teman ini makin tahun kelihatannya skripsinya atau pembahasannya itu dari segi judul ya, dari segi judul itu sangat takjub dan sangat menarik sekali dibanding skripsi-skripsi tahun-tahun sebelumnya. Ketika saya melihat penelitian itu yang saya rasakan di khususnya di UIN itu membuat skripsi itu dia hanya ibarat satu bangunan rumah itu ya rancangannya hanya meniru dari sebelum-sebelumnya. Contoh di jurusan kita tasawuf misalkan. Banyak sekali skripsi-skripsi yang bernada sama, katakanlah pengaruh, perbedaan, perbandingan dan sebagainya seperti itu. Selalu yang dibicarakan pengaruh qanaah terhadap pengaruh sabar terhadap dan itu terus sehingga memunculkan kejenuhan. Akibatnya saya pun ketika berpikir ingin ingin menunaikan penelitian skripsi itu pun juga apaan ini pengaruh perbedaan dan sebagainya seperti itu. Jadi saya kemudian karena waktu itu saya juga amat cenderung menyukai di bidang pendidikan juga. Jadi saya kemudian ingin mengkombinasikan bagaimana pendidikan dalam tasawuf itu. Makanya kemudian jadilah skripsi saya yang meskipun juga tidak bisa dikatakan sempurna, meskipun saya hanya ingin membuat satu lompatan bahwa kita tidak boleh terkurung hanya kepada pengaruh kemudian
perbedaan atau pengaruh zikir terhadap ini tuh bagi saya kuno sekali. Kalau saya tadi melihat pemaparan dari skripsinya Nidom dan juga Ben itu, saya sangat senang, kemudian bangga dan takjub karena bisa melahirkan minimal judul skripsi yang seperti itu. Meskipun isinya saya juga tidak tahu, yang mudah-mudahan isinya sesuai dengan kemewahan atau kedalaman judulnya itu. Tidak sesuai Mas Wisnu, tidak sesuai. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang sudah. Formalitas penelitian ini Mas Wisnu. Oh ya, yang penting lulus dulu lah. Ya, alhamdulillah. Urusan jadi buku tulis cerpen. Ini kembali kepada wali tadi ya, wali apa pembahasan wali tadi itu kan sangat menarik bahwa kalau kita kaji lebih dalam, kita hubungkan dengan dalam tasawuf, dalam kajian-kajian tasawuf itu memang kata wali itu amat sederhana, tapi untuk menempuhnya itu berbagai macam ujian, rintangan dan sebagainya itu sangatlah kompleks sekali. Kita mungkin lebih mudah mengkaji tentang apa itu wali, kewalian dan sebagainya, tapi amat sulit sekali untuk melakukannya. Nah, oleh karenanya saya selalu mengingat jauh-jauhnya, utamanya Kiai Asrori itu, yang saya tangkap bahwa kalau teman-teman sering mendengarkan atau minimal pernah mendengarkan ceramah-ceramahnya Kiai Asrori itu, beliau itu sangat jangkep sekali. Meskipun beliau katakanlah kebanyakan kiai itu tidak memiliki, bukan tidak memiliki ya, tapi kurang intelektualitasnya. Tapi Kiai Asrori itu meskipun dia agamisnya itu terlihat sekali, tapi untuk menjabarkan intelektualisme tasawuf dan sebagainya itu beliau sangat jangkep sekali, sehingga kalau dalam bahasanya Kiai Asrori itu beliau mengatakan bahwa tidak cukup kita berhenti pada materi-materi kajian-kajian yang kita tahu dalam tasawuf, tapi kita harus berangkat juga. Berangkat itu artinya kita mulai. Kita tidak bisa hanya pada wacana kita paham tentang materi-materi dalam tasawuf, kewalian dan sebagainya, tapi ayolah mulai kita sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, karena tujuan ilmu itu kan untuk mendekatkan kita kepada Allah, bukan hanya pada wacana-wacana atau kajian-kajian. Kalau kita berhenti pada kajian-kajian, ilmu itu tidak ada gunanya bagi diri kita, meskipun bermanfaat bagi yang lain, tapi secara rohani, secara substansi untuk substansi ilmu itu, karena nanti akan membawa kita kepada Allah, tidak ada. Contoh, katakanlah pemikir-pemikir, banyak sekali orang-orang yang pandai, tapi dia tidak mampu, ilmunya itu tidak bisa menghubungkannya kepada Allah. Nah, makanya apa yang telah kita pelajari dari tasawuf, filsafat dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya itu, mari kita sambungkan kepada pemahaman kepada Allah itu. Jadinya pokok itu menjadikan diri kita itu menjadi diri yang lebih baik lagi, seperti insan kamil tadi. Pokoknya kita tahu, kita habis belajar tentang kewalian, tentang insan kamil. Nah, maka kita sudah mendapat ilmunya. Ayo kita cakke, kita amalkan ilmu itu, sehingga ilmu itu bisa menarik kita, dan itulah yang bisa, salah satu metode yang bisa menjadikan diri kita itu tahap demi tahap menjadi walinya Allah itu. Karena kita kan memiliki potensi kewalian, meskipun sedikit lah. Kalau Allah menghendaki kita terenyuh, terharu, wah iki saake masa mujahadah terus, riyadhah terus, zikir terus, wirid putma terus, masa rata angkat jadi wali, ya wis tak angkat lah gitu. Akhirnya kan seperti itu. Jadi wali dari jalur terpaksa ini.
Oke, monggo bisa dilanjut dari teman-teman lain. Oke, yang lain gimana? Mas Eko dari tadi nggak ada suaranya ya. Mungkin Mas Eko bisa menambahkan. Saya jadi teringat tentang kebermanfaatan sebuah ilmu ya, nggak berhenti di teori, tapi juga dipraktekkan. Jadi ingat pernah ada yang bercerita mengenai kisah murid, salah satu muridnya Imam Syafi'i, kalau nggak salah itu ya, kalau saya nggak salah ingat, dia hanya diberikan pelajaran oleh gurunya itu adalah belajar huruf alif gitu. Baru alif aja. Itu dia sampai menghabiskan waktu berbulan-bulan, tapi ketika dia menuliskan huruf alif itu di sebuah tembok, itu temboknya runtuh gitu. Luar biasa ya. Jadi memang ilmu-ilmu yang dimiliki itu kalau sedikit tapi bermanfaat begitu ya. Luar biasa efeknya terhadap diri kita sendiri. Ngeblank ya ininya. Ya oke. Gimana ini? Mau dilanjut atau dicukupkan saja diskusinya? Benny melambaikan tangan. Monggo Ben. Nggak kuat apa mau? Nggak kuat kayak uji nyali ya. Beni, monggo Mas Beni. Mas Nidom tadi itu. Monggo Mas Nidom. Lambaikan tangan. Ya gimana Mas Nizam? Monggo Mas Nidom. Enggak gimana sih Mbak. Tapi ya benar yang dikatakan Mas Wisnu, apapun yang kita asup, semoga bisa memberikan sebuah tenaga untuk kita berperilaku sebaik mungkin, seperti itu ya. Seperti percuma kita mengasup teori insan kamil seperti itu, teori-teori bahkan kewalian, bahkan kita sendiri tidak dapat mengaktualisasikannya seperti itu. Inti dari ajaran-ajaran tasawuf sendiri kan terlepas dari segala latar belakang tokoh sufi apapun itu, baik di kalangan Sunni ataupun Syiah atau sudah melepaskan semua itu, saya kira lebih memberikan sebuah tuntunan atau sebuah gambaran-gambaran yang dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita aktualisasikan, dapat kita dapat kita lakukan secara mandiri untuk lagi-lagi kembali pada wujud primordial kita, yaitu Allah, seperti itu. Saya kira juga mungkin tidak semua ajaran tasawuf itu juga tidak jauh dari situ mungkin. Bahkan kalau melihat dari bukunya Stephen Pamkuis itu kan sebuah tamparan besar bahwa kita tidak sedang mempertarungkan antar filsafat, tapi kita harus menjadi filsuf itu sendiri, seperti itu. Kalau menurut saya, mungkin ya itu dulu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Thank you Mas Ben dan juga Mas Nizam yang sudah bersedia untuk berbagi dan juga hadir ya pada kesempatan kali ini. Kalau kemarin kita pekan kemarin itu kita membahas mengenai lebih ke pengalaman pribadi sih Mas Malik gitu, dengan dipertemukannya dengan Ordo Futuwah ini gitu ya. Terus yang didapat itu bukan sisi manisnya, itu bukan kuliahnya, tapi adalah bertemunya abah, katanya bertemu dengan abahnya gitu. Nah kemudian juga yang sekarang ya nggak ada nyambungnya gitu antara tasawuf dengan saya sekarang jadi guru gitu kan. Ketimpangan yang luar biasa itu. Padahal guru bukan tasawuf. Dari guru tasawuf.
Guru tasawuf. Guru tasawuf ya. Iya. Tapi kan jadi guru itu lebih ke ternyata administrasinya luar biasa ya dibandingkan dengan hal-hal yang lainnya. Administrasinya nomor 1, top markotok pokoknya. Kerja 24 jam. Betul Mas Wisnu. Nah Mas Wisnu mungkin udah lebih mahir nih yang sebelumnya apa namanya terjun langsung ya di 3 sekolah sekaligus. Mantap nih mondar-mandirnya gitu. Tapi dan akhirnya memutuskan untuk membangun surganya sendiri. Ya, itu dia alhamdulillah ya sharing pada kesempatan kali ini nih luar biasa, daging banget gitu ya. Daging banget dari apa yang dipaparkan oleh Mas Beni dan juga Mas Nizamul Niam. Ada yang angkat tangan nih dari Mas Ilman atau Mas Beni? Monggo satu-satu. Mas Beni. Ya, Mas Beni dulu mangga. Baru turun tangan kayaknya itu. Mungkin ini Udah lebih turun ke, tangan, Mbak. mungkin bisa nyambung ke tadi pertanyaannya Mbak Herla yang apakah dengan apa namanya mujahadah itu untuk merawat potensi kewalian yang kita miliki. Saya ingat kan juga tadi Mas Nido menyampaikan bahwa tingkatan-tingkatan manusia itu seperti ini dan mengenai mungkin saja ya ini tiba-tiba hari itu mungkin ya. Dan juga saya pernah baca itu ada tulisan bagus karena dikatakan bahwa bukan cuma dalam hal jati diri juga, tapi juga dalam hal ibadah pun kita punya potensi yang berbeda-beda. Mungkin ada orang yang kuatnya di sholat malam, atau kuatnya di jamaah, kuatnya di mengaji, kuatnya di tahajud dan sebagainya. Itu mungkin perlu kita cari dan itu perlu kita kembangkan untuk merawat potensi-potensi untuk meningkatkan kita ke arah yang lebih baik lagi, menjadi apa namanya menjadi manusia yang lebih lagi lah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya benar banget ya. Berbeda-beda potensinya. Mas Eko sudah bisa bergabung. Halo, luwak white coffee. Mas Wisnu, udah nggak kuat, angkat tangan. Ya ini memberikan teman lagi ya, bukan sedikit tapi lagi karena dari tadi sudah terus karena sebenarnya kalau kita memahami lebih dalam lagi bahwa para tokoh-tokoh dalam tasawuf, tokoh-tokoh khususnya dalam tasawuf lah, meskipun dalam semua bidang keilmuan, khususnya dalam tasawuf itu kan beliau-beliau itu kan membuat satu teori berangkat dari pengalaman pribadinya. Sehingga menjadilah teori-teori untuk apa? Untuk memudahkan para generasi seterusnya itu untuk menapaki jalan sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh para tokoh-tokoh itu. Misalkan kita diajarkan teori tentang sabar. Ada teorinya sabar itu apa, kemudian cara menahan dan sebagainya. Itu karena misalkan Al-Ghazali itu sudah menempuhnya, kemudian ketika makrifat, misalkan kita mengambil teorinya Ibnu Arabi, itu pun Ibnu Arabi sudah pernah menempuhnya, kemudian beliau sederhanakan menjadi sebuah teori itu. Nah, kesalahan daripada kita semua ialah kita hanya berhenti pada teori-teori itu, tidak pernah berpikir bahwa beliau itu membuat teori karena dari pengalamannya, sehingga yang diinginkan oleh Ibnu Arabi, Al-Ghazali dan para tokoh-tokoh tasawuf khususnya itu agar orang-orang generasi setelahnya itu bisa menapaki jalan sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh beliau-beliau ini. Nah, ibaratnya itu seperti ini. Orang itu hanya melihat kesuksesan seseorang saja tanpa pernah tahu bagaimana perjuangan lika-liku dan sebagainya. Dan kemudian orang sukses itu membuat satu tips-tips itu, orang-orang itu hanya melihat tips-tipsnya itu, tapi tidak mau melangkah itu. Ya benar ya. Makin tersadarkan.
bahwa nggak hanya di teori ya, nggak hanya cukup hanya kita paham, tapi juga harus praktek gitu. Lakukan aja gitu, nanti juga kamu akan mendapatkan amunisi-amunisinya. Kalau kata Abah begitu ya, lakukan aja, jangan kebanyakan mikir gitu. Sering banget konsultasi ke Abah, alhamdulillah gitu ya, namun beberapa waktu ini agak bolos dari konsultasi itu, dan Abah memang lebih mengarahkannya ke sana sih. Lakukan aja, jangan banyak berpikir. Ya, mungkin penasaran nih sebenarnya ya, pengen denger suaranya Mas Eko Apriandoko ini. Tapi belum bisa bergabung kayaknya ya. Mas Eko nih satu ini enggak Mas Ben? Satu angkatan sama Mas Beni? Enggak ya? Enggak. Oke. Mungkin itu mengenai Mangga Mas Wisnu. Itu sedikit mengenalkan Mas Eko ya. Mas Eko itu salah satu jamaah di Musola Al-Firdaus di Karonseh, di tempatnya Abah dulu. Jadi beliau bukan berasal dari mahasiswa di UIN Wali Songo, tapi beliau itu merupakan salah satu jamaah di lingkungan Karonseh, di tempat tinggal dulu kontrakannya Abah. Ya, jadi dulu saya juga sebelum pandemi beberapa kali juga mengisi kajian di Musola Al-Firdaus itu, menggantikan Abah. Ya, salah satu penghubungnya ya Mas Eko itu. Jadi bukan kakak kelasnya Nidom. Maaf ya karena nggak tahu, dan juga banyak yang bergabung gitu ya di Futuwah teh, jadi nggak begitu banyak mengikuti juga gitu. Taunya ya yang angkatan Beni, paling angkatan Mas Nizom, Syifa gitu ya. Gimana Mas Wisnu? Dilanjutkan dengan apa? Atau mau dicukupkan saja mengenai diskusinya kali ini? Bareng dengan saya tadi, monggo Mas Jarot, kalau masih ingin. Mas Jarot, monggo. Bos roti dot. Mungkin mengimplementasikan insan kamilnya melalui bisnisnya. Itu Mas Ilman, itu monggo Mas Ilman. Ya, Mas Ilman mangga. Sedikit menambahkan riadoh ya. Tentang riadoh, menurut saya tentang riadoh itu kan apa sih namanya, menjadi tolak ukur untuk apa itu, apa tadi Mbak, menjadi tolak ukur apa untuk menetapkan ya, maksudnya menjaga potensi kewalian. Menjaga potensi kewalian. Lah sebenarnya tentang riadoh ini menurut saya ada dua, tentang ibadah dengan muamalah. Tentang ibadah dan muamalah. Ketika intinya untuk menjaga kewalian tersebut, yaitu ya salah satunya ibadah tentang hubungan kepada Tuhan, dan muamalahnya hubungan kita kepada manusia. Nah, tentu saja yang kedua ini harus diimbangi dengan ilmu tentang apa itu yang benar dan apa yang salah. Di dalam sebuah hikayat yang ada di Ta'limu Ta'lim ya, pasti udah pada tahu itu. Hikayat bahwa ada suatu wali namanya Wali Basesoh itu ya. Beliau memang wali terkenal gitu ya, mempunyai beberapa murid juga, ada yang bisa terbang gitu lah. Intinya murid-muridnya pun menjadi wali juga gitu. Tapi ada suatu
apa sih namanya, sesuatu ya, ada seseorang yang menyerupai apa ibaratnya iblis yang menyerupai manusia untuk apa itu menghasut Kaibasasoh bahwa kok apa orang ini ibadahnya lebih kuat ketimbang saya, dia bisa duduk berjam-jam tanpa istirahat hanya untuk berzikir kepada Allah itu sendiri. Kemudian Kaibasasoh itu tertarik, apa yang membuat Anda itu menjadi kuat berzikir seperti ini. Nah, kemudian si iblis yang menyerupai manusia pun mencoba untuk membujuk Kaibasasoh itu untuk melakukan maksiat, sehingga apa yang kita lakukan, semisal kita berbuat maksiat, sehingga kita bisa khusyuk untuk beribadah, memohon ampun kepada Allah itu sendiri. Nah, kemudian Kaibasasoh itu melakukan maksiat, pada akhirnya yang beliau itu seorang wali, beliau menjadi seorang ahli maksiat dan kemudian meninggal dengan keadaan su'ul khotimah. Nah, itu tentang apa, riyadhah itu harus dibarengi dengan ilmu itu sendiri sih. Seperti itu aja, seperti itu saja ya. Ada di kitab Ta'limut Ta'lim, nanti barangkali ada yang memeriksa. Terima kasih. Ya, sama-sama Mas Ilman. Tambahannya yang luar biasa ya. Jadi segala hal itu perlu ilmunya gitu. Kalau pengen kita tahu tentang dunia, tentu kita terus harus mengusahakan tahu ilmunya begitu. Dan begitu pun dalam kita urusan akhirat gitu. Tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Ya, Mas Beni, ada tanggapan lagi? Belum ada. Kita ini sambil menyelingi juga ya. Sambil ya gimana Mas Ben? Lebih ke apa ya? Lebih ke sharing pengalaman sih. Dan ini mungkin nyambung juga sama apa yang disampaikan tadi sama Mas Wisnu itu tentang bahwa tidak cukup sampai teori, bahwa kita juga harus praktek gitu kan. Pernah dulu awal-awal di semester ya masih menggebu-gebu lah, namanya masih baru mahasiswa baru ya, semester 1 semester 2-an itulah, lagi senang-senangnya belajar tentang tasawuf. Kemudian ketika udah mulai agak keras lagi Mas Ben, teriak-teriak biar perlu apa kan apa namanya, di awal-awal semester kan masih menggebu-gebu, namanya masih mahasiswa baru belajar tentang teori-teori tasawuf dan sebagainya. Namun ketika udah masuk ke semester 3 semester 4 lah, kok ya Allah kok gini banget, berat banget ini gitu kan. Sampai mikir tentang zuhud, tentang warok dan sebagainya, ya nggak bisa kan di buku-buku referensi-referensi dan sebagainya kan, bahwa itu kok berat banget rasanya. Dan untuk contoh lah tentang warok lah, saya terutama saya sulit untuk bisa mempraktekkan itu gitu loh. Pernah juga saya mikir, udahlah aku nggak berani lagi kan, kalau kita tahu tapi kita nggak praktekkan kan juga bahaya juga gitu kan. Akhirnya sampai ke fase awal-awal itu udahlah nggak mau belajar tasawuf lagi gitu. Aku sampai mikir gitu, lebih ke fokus ke terapinya. Makanya ketika semester 4, 5 dan sebagainya kan lebih ke bekam, lebih ke sebagainya dan sebagainya gitu kan. Dan kemudian dipertemukan dengan futuhah juga. Pernah juga masalah ini saya tanyakan sama guru di kampung, guru ngaji dulu kan. Saya bilang, karena saya kan udah belajar ini tapi belum bisa dan merasa berat untuk mempraktekkan gimana caranya, solusinya gitu. Saya bilang gitu, ya nggak apa-apa dulu, belajar aja dulu, siapa tahu besok-besok bisa digunakan, ya bilang. Tapi ketika kembali ke kampus ya fase itu tetap aja masih ada masih ada perasaan, ya Allah kok berat banget ini, tentang ini teori ini, tentang teori ini. Mungkin dari mas-mas yang udah bisa lebih tinggi lah makomnya, bisa memberikan solusi gimana sih caranya biar dan juga kan kita mikir juga bahwa kita cuma baca ini kan, terutama saya kan cuma baca doang, dan ada yang bilang kamu praktekkan ini tapi kamu nggak punya guru juga bahaya juga gitu kan. Kita cuma tahu dari bukunya Imam Ghazali gini dan sebagainya, kita coba mempraktekkan tapi nggak ada guru, itu
itu gimana gitu. Ini lebih ke pertanyaan juga sih. Terima kasih. Iya. Langsung lagi. Kalau nggak ada, oke lanjut Mas Nizam. Oke, kalau gini ya, ini semoga saya tidak berdalih ya, saya tidak mengambing hitamkan sebuah dalil ya. Jadi kalau kalau saya itu apa ya, lebih pada jadi kan gini ya, kita kan sulit untuk apa kita sulit untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan sebuah teori ya. Yang berakhir kadang banyak ragam, berakhir untuk tidak mempelajarinya lagi, jangankan untuk mengimplementasikan atau mengaplikasikannya, bahkan mempelajarinya pun sudah tidak lagi, kan seperti itu kan hal yang sangat disayangkan ya, seperti itu ya. Lagi-lagi semoga ini saya tekankan, semoga saya ini tidak berdalih bahwa kita itu mungkin tidak bisa pada taraf kita berpikir atau mencapai pengalaman tersebut. Atau misal seperti ini, kita tidak bisa sampai pada taraf Ibnu Arabi ketika memahami wahdatul wujud. Seperti itu. Tapi kita tidak salah untuk mempelajarinya walaupun belum bisa mengaplikasikannya, seperti itu. Itu menurut saya sebuah hal yang disayangkan ketika seseorang untuk meninggalkan, alih-alih dia tidak bisa mengaktualisasikan, tidak bisa mengimplementasikan, dia malah pergi, dia malah mengacuhkan atau mungkin wah ini sangat berat, itu hal yang disayangkan ya menurut saya ya. Jadi seminimal mungkin ketika, jadi kan kita tahu sendirilah, kita bisa berubah kapan, itu kan di luar kendali kita semua, walaupun ada itikat baik untuk kita merubah itu. Tapi pada dasarnya nanti kita terjun pada jurang-jurang kemaksiatan seperti itu ya juga memiliki potensi untuk kita terjun, kita bangkit. Itu hal yang menurut saya hal yang itu yang membedakan antara makhluk dengan Tuhan, seperti itu. Makanya dari ada segi tasbih, ada juga segi tanzih, di mana Tuhan itu suci dari penyerupaan, tapi ada penyerupaan terhadap makhluk lainnya, seperti itu. Mungkin lagi-lagi semoga saya tidak berdalih dan mungkin itu sangat disayangkan. Saya juga mengalami ketika mempelajari Al-Jili pun juga demikian. Saya pernah enggak tidur selama 2 hari, itu sekitar jam 3 saya pernah mikir jangan-jangan saya gila ini. Akhirnya bukunya saya tutup, seperti itu. Lagi-lagi itu adalah istilahnya penurunan grafik ya, jenenge sebuah dinamika seorang manusia, seperti itu nek. Saya kira seperti itu. Seminimal mungkin kita tetap, ketika tidak bisa untuk mengaplikasikannya, ketika memilih untuk meninggalkannya pun setidaknya tidak meninggalkan suudon. Jadi lagi-lagi penerapan tasawuf kan juga semua itu harus positive thinking, seperti itu, husnudonitas, mengambil hikmah juga seperti itu. Jadi kalau menurut hadis Nabi itu kan hikmah adalah barang perhiasan orang mukmin yang hilang, dan itu yang berhak mengambil hanya orang mukmin, orang Kristen nggak bisa. Jadi hikmah itu sebenarnya ya lagi-lagi tergantung bagaimana kita mengolahnya, seperti itu. Kita bisa menemukan hikmah kepada orang Kristen, kita bisa menemukan hikmah pada sebuah teori filsafat, kita bisa menemukan pada teori kucing mungkin, seperti itu ya. Saya kira ketika kita memilih untuk meninggalkan, seminimal mungkin tidak menaruh suudon kepada suatu teori tersebut, seperti itu. Mungkin itu dulu Mbak Herla. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nizam. Ada lemparan lagi dari yang lain mungkin?
Gak ada ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita obrolkan ya, ini menjadikan sebuah kebermanfaatan dan juga tentu kita bisa mengambil ibroh ya, mengambil ibroh dari apa yang disampaikan tadi pertama mengenai wali ya, jadi menyadarkan bahwa setiap manusia itu memiliki potensi walinya sendiri walaupun mungkin dari Oke, Mas Wisnu angkat tangan. Ya, diteruskan dulu. Jadi dari wali sendiri saya memang teori wali atau wali itu sendiri kan jarang gitu ya, jarang untuk dicubit, untuk dibawakan atau untuk diangkat oleh teman-teman waktu kuliah ataupun sekarang pun gitu. Jarang banget yang mengangkat tema ini dan luar biasa kita bisa mendapatkannya bahwa menyadari setiap kita ini memiliki potensi wali, kemudian juga mengingatkan insan kamil yang tadi dijelaskan oleh Mas Nizamuni Am tadi, sambil mencerna juga ya, sambil kita sendiri mencari referensi-referensi lainnya yang itu bisa melengkapi puzzle-puzzle gitu ya, dari usaha-usaha Mas Beni, kemudian juga Mas Nizam ya dalam mengangkat tema-tema ini. Ya gitu mungkin Mas Wisnu, dilanjutkan. Usul tema yang akan datang, saya minta panitia ini ya, panitia kajian online ini untuk nembusi Mbak Nik. Barangkali beliau berkenan untuk membahas psikologi raosnya Ki Ageng Surya Mentaram. Masya Allah, bener ya, bener. Karena beberapa minggu yang lalu sempat sebelum ada kajian online ini, Mbak Nik sempat WA saya, sempat ngajak untuk membahas psikologi raos gitu. Jadi kalau anak-anak Futwa kalau diadakan Zoom meeting atau apa itu membahas psikologi raos kayaknya asik Mas Wisnu ya, monggo jenengan Mbak yang itu yang sebagai narasumber saya gitu kan yang ahli di bidang psikologi raosnya itu kan insya Allah Mbak Nik mumpuni lah untuk membahas itu. Barangkali nanti bisa ditembusi, nanti dijadwalkan ulang hari dan tanggalnya, kemudian sehingga nanti posisinya bisa mempersiapkan diri semua. Kalau saya pribadi, saya bisanya ya kalau malam hari itu bisanya ya Sabtu sama Minggu. Jadi tadi aja aku hampir lupa kalau ada jadwal ini apa kajian online ini. Saya dari Semarang ke Bonang, sampai Bonang buka HP, di grup ada, oh iya aku lupa, terus akhirnya saya mempersiapkan diri siap-siap ini untuk bersama teman-teman mengikuti kajian ini ya. Pokoknya mohon panitia kajian online ini untuk bisa menembusi Mbak Nik ya nanti ya. Ya, insya Allah Mas Wisnu. Jadi pada pekan sebelumnya ini kita juga menunggu-nunggu hadiran Mbak nih ya, Teh Lela dan Mas Nizam sempat juga di awal-awal itu nanyain Mbak nih kemana, tapi waktu itu udah tidur dan kemudian agak kurang sehat juga kayaknya waktu itu. Mudah-mudahan nih kedepannya bisa kita dengerin bener banget kata Mas Wisnu ya, psikologi rawas, dan itu yang lebih bisa menjelaskannya atau lebih enak gitu ya, lebih luas menjelaskannya adalah dari Mbak nih gitu. Ada usulan lagi mungkin boleh ya dari teman-teman semuanya untuk kedepannya tema-tema yang akan kita bawakan, atau mungkin setelah itu kita juga bisa duduk bareng untuk membahas 10 literatur futuah gitu yang jujur aku jarang membuka bukunya gitu, dari 10 literatur itu gitu yang hanya sekilas-sekilas aja gitu. Itu kan Mudah-mudahan kedepannya iya, psikologi raos ini satu literatur ya Mas Wisnu? Ya benar. Literatur tasawuf Ordo Futuah ya. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9.54. Apakah ada lagi yang mau disampaikan dari teman-teman di sini sebelum kita melanjutkan dengan aktivitas pribadi? Sudah cukup? Doa Mas Wisnu. Sudah cukup ya? Iya. Sebelum doa mungkin
saya terlalu takut untuk menyimpulkan. Terlalu takut untuk menyimpulkan dari penjelasan bapak-bapak semua ini yang hebat ya, tapi yang saya garis bawahi adalah tadi itu yang unik dari penyampaiannya Mas Wisnu bahwa potensi setiap manusia itu memiliki potensi kewaliannya masing-masing, dan juga yang Mas Nizamun Ni'am dan Mas Beni sampaikan luar biasa gitu ya bagi saya pribadi, walaupun itu memang sesuatu yang baru yang belum pernah saya ulik-ulik gitu saat kuliah itu. Ya, kita akan lanjutkan saja karena sesuai dengan perjanjian ya, kita diakhiri pukul 22.00. Kita lanjutkan saja dengan doa dari Mas Wisnu. Mangga Mas Wisnu. Harus pakai doa ini. Terus. Ya, saya mengapresiasi pada teman-teman yang telah ikut bergabung meskipun belum bisa mengikuti secara penuh. Namun saya tetap juga berterima kasih pada Mas Beni yang sudah berkenan menjadi narasumber, Mas Nidom, kemudian Mas Ilman juga. Salam kenal Mas. Saya bukan kakaknya Nidom ya Mas ya. Iya Mas, siap. Ya, terima kasih telah ikut sumbangsi pemikiran yang insya Allah bermanfaat bagi kami semua, bagi teman-teman. Kemudian Mas Jarot, ada juga ini tadi Siva, kemudian Malik ini karena masih sibuk. Malik itu manusia super sibuk sekali ya. Kemudian Teh Lela dan juga Mas Eko juga terima kasih karena waktu sudah menunjukkan injury time atau sudah detik akhir sesuai kesepakatan kita. Kalau kita turuti kemauan kita ya ini sampai subuh pun nggak kerasa. Apalagi banyak sekali teman-teman nanti yang bergabung, diskusi semakin ramai ya sampai subuh pun nggak kerasa. Tiba-tiba kuota saya habis nanti. Ya, oleh karenanya kita cukupkan karena semua itu harus ada batasnya. Gitu ya. Mari kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini tidak hanya menjadi satu pengetahuan bagi diri kita, akan tapi juga menjadi ilmu yang bisa kita amalkan sehingga menjadikan diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi, bisa menjadi insan kamil, dan juga sebagaimana tema yang kita kaji atau tema kewalian, kita mudah-mudahan juga digolongkan oleh Allah menjadi wali-walinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya, dan untuk dokumentasi mungkin ya bisa untuk menyalakan kameranya. Kita dokumentasikan dulu pertemuan kita pada Mas Malik sudah bisa bergabung ya dari tugas momongnya. Oke. Mas Wisnu, Mas Ilman, Mas Jarot, Mas Eko, Shiva. Oke, saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pekan berikutnya yang insya Allah ya saya tembungi dulu untuk psikologi Raos bersama Mbak Ani. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.